Nah, sekarang kita bicara di sini ada data, ya 0,2 setelah diberi formalin, ya. Dalam hal ini, ketika kita bicara dalam konteks formalin, maka tentunya ada intervensi dalam konteks. Ya, kita tahu formalin itu adalah larutan yang merupakan bisa dibuat dari 5% zat aktifnya formaldehid, 95%-nya air. Bisa juga sediaannya 10% formaldehid dan 90%-nya air. Batas kandungan air dalam hal SK Menteri pun diizinkan yang namanya cyanida 70 ppb. Menteri Kesehatan. Oh, artinya di dalam air itu ada cyanida? Ada. Diizinkan itu. Oh. Ya. 70 ppb. Di dalam ledeng, air ledeng juga ada gitu? Ada. Diizinkan untuk air minum, diizinkan seperti itu. Jadi sumber itu. Kemudian juga menurut Curie tahun 1967 pun membuktikan bahwa ya, setelah merasa ke suatu kematian, maka bakteri yang namanya Piocinae, ya, Pseudomonas piocinae, dia akan membentuk dan mampu merubah nitrogen-nitrogen atau nitrit-nitrit yang ada menjadi cyanida. Belum lagi kalau tadi saya katakan bahwa dalam gaya hidup kita mengkonsumsi berbagai makanan sebelum kejadian. Saya nggak tahu apakah ditelusuri belum. Ya, bahwa yang bersangkutan sebelum makan apa? Kenapa? Karena bahan tambahan pangan yang namanya isobutyl nitrit dan senyawa sejenis lain, jika di dalam tubuh dan kemudian ada dalam proses metabolisme akibat adanya bakteri, maka bakteri yang tadi saya katakan Pseudomonas piocinae akan mampu mengurai atau membentuk yang namanya nitrit tadi menjadi cyanida. Jadi kemungkinan faktor dari faktor kejadian alamiah dan kemudian adanya faktor setelah kematian, kemungkinan itu ada. Ya, kalau kita bicara dalam konteks 0,2 tadi. Tetapi kembali lagi saya katakan sebenarnya hasil yang negatif ini yang pertama lah yang sebagai golden evidence. Golden evidence itu? Iya, karena tanpa intervensi di situ. Tanpa intervensi.